Halo guys, balik lagi dengan Mikael di sini. Kali ini gue bikin konten yang sedikit berbeda ya dari sebelum-sebelumnya gitu. Ya sebelumnya kan cuma bahas seputar anime, berita anime, rekomendasi, review singkat, dan first impression kayak video sebelumnya. Digabungnya di satu tuh. Nah, terkhusus untuk anime yang udah gue tonton sampai tamat, gue bakal bikin video reviewnya sendiri lah. Nah ini sih tergantung gue mau review atau enggak ya, tapi gue usahakan anime yang baru-baru gue tamatin atau gue tonton, atau mungkin yang ongoing sekarang, ketika udah selesai gue akan bikin reviewnya. Jadi stay tune aja. Nah kali ini sebagai pembuka dari video review pertama gue di sini, gue mau membahas anime isekai type ya. Ya pasti udah tahu kalian isekai itu apa. Yang tayang bulan Februari lalu sudah tamat. Bulan Februari tamat untuk season satunya ya, dengan judul Eminence in Shadow atau Kage no Jishou Yokusha. Nah anime ini tuh tayang pertama kali pada fall 2022, lebih spesifik ya tanggal 5 Oktober 2022, dan selesai di bulan Februari tanggal 15 2023. Eminence in Shadow dianimasikan oleh studio Nexus dengan jumlah 20 episode. Untuk source anime ini berasal dari light novel yang rilis pertama kali pada tahun 2018 dan masih rilis sampai sekarang. BTW LN ini dikarang atau ditulis oleh Daisuke Aizawa. Nah, kita ke topik utama nih. Kurang lebih ya 2 bulan lalu, bulan Februari ya, gue namatin Eminence in Shadow ini pas lagi ongoing, dan gue puas dengan anime ini. Jujur aja, pertama kali gue nonton anime ini nggak ada ekspektasi apapun sama sekali. Gue nggak nonton trailer, preview, teaser pun kagak. Karena ya buat apa gitu. Bahkan gue nggak tahu kalau ini tuh anime isekai. Sampai gue tahu di episode 1-nya ya begitu. Jadi gue nggak tahunya berharap apa-apa gitu. Nah episode pertama dibuka dengan perspektif seorang gadis bernama Nishino Akane, yang ternyata bukan si MC. Ternyata dia bukan MC-nya. Ceritanya pun berjalan sampai dia ketemu pemuda misterius yang udah... Nah, gue udah kepikiran nih. Nah, ini pasti MC-nya nih. Karena ya, walaupun dari perspektif si cewek, tapi entah kenapa, ya ke tipe karakter MC disorot lah. Disorotnya agak lebih gitu. Ceritanya pun berjalan sampai ketemu pemuda misterius tadi kan. Nah, cuman belum ada yang benar-benar bikin gue hype nih. Dari awal ketemu pemuda, apa, sampai diculik juga ada kan, adegan penculikan. Nah, gue lumayan terhype sama anime di endingnya. Nah, di ending sebelum kredit, kita diperlihatkan kalau Sid, bukan Sid di sini sih, masih namanya tuh Minoru Kageno ya, dia belum jadi Sid. Main karakter yang laki-laki yang gue bilang tadi itu mati tertabrak truk dan ke isekai. Mendadak banget sih, gue gak nyangka tiba-tiba dia ketabrak di ending tanpa sebab. Ya bukan tanpa sebab, kayak emang belum dijelasin aja di episode 1. Nah habis kredit ada lagi tambahan dimana memperlihatkan MC kita yang sudah OP-nya dia itu di isekai, barang bawahan haremnya. Jujur gak nyangka tiba-tiba langsung ke skip ke situ. Nah, Luar biasa. gue kira ini anime fantasi school biasa gitu, minimal ada school magic gitu lah, ternyata bukan. Ini isekai. Sekolah tadi anggap aja nggak ada lah. Gue mulai excited nih buat ngikutin anime Eminence in Shadow ini. BTW nama MC kita adalah Shido Kageno, seperti yang gue bilang di awal. Nama di isekai ini ya, dia tuh menggunakan nama alias Shadow ketika menjadi vigilante dan mempunyai grup dan tim bernama Shadow Garden. Orang Indo bisa nyebut juga dia Fadil Bayangan. Ya, gue nggak tahu kenapa orang Indonesia banyak yang nyebut Fadil Bayangan. Di YouTube juga ada bahkan. Cuman ya nggak masalah juga sih, suka-suka orang Indo juga. Oh ya, si Sid ini sifat Chunibyo ya. Yang udah nonton Chunibyo versi anime udah tahu. Chunibyo itu apa buat konteks? Chunibyo adalah sindrom kelas 8 di mana orang mempunyai fantasi tinggi terhadap hal-hal di sekitarnya. Halu lah bahasanya lah. Bukan stres ya, itu beda lagi. Itu orang gila namanya. Nah, balik ke topik, dimana gue benar-benar excited dan mulai suka sama The Eminence in Shadow.
ini pas masuk episode 5. Nah, dimana Shadow tuh menyelamatkan Princess Alexia, dan yang udah nonton pasti tahu di mana sih letak serunya. Paling seru, paling ikonik dari anime ini. Atomic. Oke, lanjut. Setiap seminggu gue nunggu, seminggu sekali ya, gue nunggu episode terbarunya tayang dengan setia. Tapi ya, Pasangan hidup gua tak kunjung ketemu walau udah iyalah. sat. Sorry guys, lupakan yang tadi. Tapi ya nunggu seminggu sekali berasa lama banget. Ya itu karena gue saking excitednya sama anime ini. Gue benar-benar merhatiin ceritanya. Cerita siap arc-nya, walaupun ya ceritanya sebenarnya nggak terlalu anu banget, cuman gue ngerasa puas lah. Siap arc-nya itu kayaknya cuma gue doang sih yang puas gitu. Nah, kita lanjut aja ke kekurangan ya. Kekurangan yang paling kerasa sih nih buat gue, animasinya. Terkadang merasa kaku di beberapa bagian gitu. Terutama di episode final pas Sid versus Beatrix, ada scene di mana gedung-gedung sampai hancur. Nah, itu dianimasikannya Sid sama Beatrix itu cuman kayak sekelibat cahaya doang. Padahal kan kalau kita contoh anime-anime lain kan harusnya kan diperlihatkan orangnya juga. Atau minimal kayak Dragon Ball lah yang cahayanya tuh berbobot, ini udah kayak garis, literally cahaya garis gitu. Agak aneh, cuman ya tetap bagus-bagus aja sih, karena ya kita kan nontonnya itu dari perspektif dimana kita harusnya merasakan kalau itu tuh bener-bener fake yang luar biasa gitu, walaupun dianimasikannya memang aneh. Gue ngelihat efek-efek spellnya juga, nah ini efek-efek kayak sihir spellnya tuh rada aneh gitu, kadang agak over dan kurang rapi juga, berasa acak-acakan juga ada. Terkecuali Atomic ya, untuk spell yang Atomic yang ungu itu bagus sih, itu lumayan bagus. Bukan lumayan bagus, emang udah perfect itu. Paling kekurangannya itu doang sih. Nah, untuk soundtrack juara. Emergency Shadow soundtracknya bagus-bagus, nggak mengecewakan sama sekali. Walaupun ini ya, soundtracknya memang banyak yang di-reuse atau dipakai ulang gitu. Kayak wah ini soundtrack yang ini nih dipakai ulang di sini. Wah soundtrack yang ini dipakai lagi di sini. Tapi ya tetap bagus-bagus aja gitu. Kayak ya soundtrack Atomic kan dipakai lagi kalau misalnya Sid pakai Atomic. Bahkan pernah nggak pakai juga tetap dibunyiin juga oke-oke aja sih. Cuman soundtracknya memang bagus. Tapi penempatannya itu bagus. Itu yang gue suka dari anime ini, walaupun diulang-ulang tapi penempatannya bagus. Nggak kayak anime-anime kalau misalnya pakai soundtrack biasanya penempatannya nggak pas gitu. Orang lagi fight tiba-tiba musiknya ceria. Anime apa itu? Nah, kalian cari tahu sendiri. Nah, satu lagi, gue suka dengan personality-nya Sid, Shadow, terserah. Gue manggilnya Sid dulu karena dia belum dalam mode Shadow. Yang nggak tahu apa-apa dan suka suuzon. Nah, ini kalian tidak boleh mencontoh anak ini. Suka suuzon sama orang lain. Padahal dia mah orang-orang di sekitarnya, terutama Shadow Garden, bahkan Shadow Garden suka dicurigain yang enggak. Bukan dicurigain jahat, saya dicurigain kayak, gimana sih? Paling juga lu cuman main-main doang gitu. Istilahnya yang nggak serius gitu. Shadow Garden bahkan nggak punya niatan kayak gitu. Dia emang biadab nih anak. Tapi ya wajar, dia Chunibyo gitu. Dia ngekira tuh terlalu over buat hal-hal yang harusnya nggak usah dipikirin. Nah, padahal Shadow Garden seperti yang gue bilang tadi, Shadow Garden nggak ada niatan kayak gitu. Sid ini suka termakan dengan asumsi yang dia buat sendiri gitu. Kadang suka terlibat masalah besar kayak wah, yang bahkan dia sendiri tuh nggak tahu kok bisa dia ada di situ. Bukan bisa ada di situ, lebih bisa kok bisa begitu gitu. Kok bisa ada kejadian gitu, dia tuh nggak sadar sama sekali gitu, sampai kejadian baru loh kok gue bisa terlibat hal-hal kayak gini. Nah, padahal para member Shadow Garden tuh tahu tentang kejadian itu, dan mereka juga berpikiran kalau Sid tuh tahu segalanya. Jadi Sid tuh yang dalam masalah itu udah tahu, padahal dia nggak tahu sama sekali. Ini gue bingung yang bodoh tuh Sid, Shadow, atau si member-member Shadow Garden. Kayaknya bego semua nih kayaknya. Tapi tetap aja itu bagus sih. Jadi istilahnya kayak Shadow Garden tuh yang sudah diselamatkan oleh si Sid. Ini spoiler ya, mohon maaf, gue lupa lagi ngasih spoiler alert. Yang sudah diselamatkan oleh Sid tuh berpikiran kayak, mereka tuh mempercayai Sid gitu. Ya, walaupun si Sid nggak percaya sama dia, sama mereka gitu. Waduh, sayang banget sih.
emang brengsek sih kalau kita. Ini ujung-ujungnya jadinya salah paham kan. Nah, dibalik itu semua, berdasarkan pendapat pribadi gue sangat menikmati The Eminence in Shadow dari episode pertama sampai akhir. Memang banyak episode yang kayak flop, kayak kesan filler, fan service-nya Kurang ajar. gue suka dengan anime ini. Gue udah excited dari awal gara-gara ya scene Atomic itu yang gue bilang tadi di episode 5. Nonton kalau misalnya kalian mau paham Atomic itu apa. Jangan cari di Google karena bakal beda nanti hasilnya. Episode terakhir dari anime ditutup dengan Shadow versus Beatrix and Rose. Sorry, Iris. Kenapa gue kepikirannya Rose mulu? Iris ya. Ya kalian nonton aja Iris itu siapa, gue nggak akan jelasin di sini. Fightnya ya banyak animasi yang kurang, kayak gue bilang tadi yang garis itu kejadian di episode final ini. Tapi tetap keren. Berasa effort aja gitu. Akhirnya Shadow yang setelah dari episode awal-awal pakai Atomic one hit kill. Nah di sini dia nggak pakai Atomic, dia pakai linggis, pakai pedang anunya dia. Jadi literally bener-bener fight gitu, fight hand to hand, weapon to weapon, pakai senjata gitu, nggak langsung tiba-tiba langsung spam Atomic. Dia nggak nyepam juga sih. Akhirnya dia berasa effort gitu, kayak fight yang benar-benar fight gitu kan. Kita mau ngeliat fight yang lama gitu kan, nggak cuma one hit kill Atomic, walaupun ya Atomic itu bagus seru gitu kita nontonnya. Kalau misalnya setiap kali shit pakai Atomic, apalagi suaranya ASMR, sangat ASMR banget ya. Oh iya, kan di fight final ini kan istilahnya kayak Wah situ fight tapi ujung-ujungnya tetap pakai Atomic. Dan Atomic itu apa? Atomicnya tuh mau ngekatain satu kota. walaupun ujung-ujungnya kayak ya nggak jadi sih, diarahin ke langit ya. Gua kira dia tuh nggak jadi anuin Atomic, ternyata enggak. Jadi diarahin ke langit. Jadi itu Atomic itu emang udah aktif dari awal, nggak bisa dibatalin, makanya shit arahin ke langit gitu. Katanya buat Tunjukkan aja gitu. ya buat nakut-nakutin aja intinya. Tapi emang bahaya kalau misal dia nyalain di kota begitu. Modal tuh semua orang. Gue yakin banyak yang belum ngungsi sih pas fight itu terjadi. Ya yang nggak tahu Iris badut. Pengisi suaranya sama kayak pengisi suaranya Rias dari High School DxD. Gue gak akan review itu anime karena bahaya. Ya nonton aja lah yang belum nonton, yang bawa tahu konteksnya kenapa dia menjadi badut di sini. Walaupun gue tetap suka dia aja. Bukan gue suka jadi badut ya, suka dia secara personal gitu. Tapi dia bukan waifu gue tetap. Overall gue sangat suka lah dengan adaptasi anime ini yang ya lumayan lah, nggak mid banget tapi tetap enjoy gitu. Gue juga udah lihat beberapa review orang luar yang banyak bilang anime ini sampah, tapi somehow adiktif atau bikin ketagihan. Ya gue juga sih, gue juga awalnya kan nggak tertarik, tiba-tiba tertarik dan akhirnya nggak sabaran gue buat nunggu episode selanjutnya. Ya itu pendapat mereka aja sih, gue nggak ada hal-hal atau misalnya punya hak untuk mengganggu pendapat mereka, cuman ya aneh aja gitu. Ini kan anime yang cuman bisa diikuti nyantai aja, kenapa mesti mikir keras-keras gitu. Ya kalau kau bandingkan ini anime sama Oshinoko yang memang beda genre sekalipun, ya Eminence Shadow ya tetap kalah sih. Kalau dibanding sama Oshinoko malah kalah. Apalagi episode pertamanya yang langsung hajar Full Metal Alchemist gitu. Walaupun gue yakin Full Metal Alchemist bakal comeback lagi karena ya fansnya begitu. Attack on Titan aja dulu kan satu. Gue lupa yang season 4 pertama, kalau nggak salah 4 pertama. Satu. Tiba-tiba Full Metal di atas lagi. Fansnya Full Metal lebih fanatik sih, kayak mereka mau mempertahankan animenya, tapi aja karena itu anime lama, penontonnya udah banyak. Kalau Shinoko penontonnya baru 30.000 kalau nggak salah terakhir kali gue lihat reviewnya, dan 9,3 ya yang terakhir gue lihat ya. Gue nggak tahu kalau misalnya gue bikin video ini tiba-tiba berkurang lagi, karena gue yakin berkurang, nggak mungkin nambah. Orang episode terbarunya belum tayang. Ya gitulah. Lupakan Oshinoko. Kita bukan bahas itu di sini. Oh ya, terakhir untuk ratingnya ya gue kasih 8/10 aja. Bisa lebih better lagi kalau misalnya animasinya lebih bagus. Karena gue lumayan enjoy dengan segala hal yang dikasihkan anime ini, dengan banyak kekurangan. Banyak sih kekurangan, cuman gue gak akan sebutin sini. Tonton aja, nilai sendiri. Jadilah penonton yang bijak. Jangan cuma nge-spam head di komentar, di Facebook, di IG, tapi kan tidak nonton. Kemakan hype doang. Mungkin sekian aja dari gue buat review The Eminence in Shadow yang season pertama. Oh ya, ada bukan pengumuman sih, ada pemberitahuan lagi kalau misalnya literally seminggu setelah tamat season 2 nya langsung diumumin dan udah ada teasernya. Untuk ini ya nantilah gue bahasnya ya.
di video-video bahasan selanjutnya lah, nggak tahu kapan. Oke, sekian dari gua pamit untuk diri. Bye bye.